Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Pagi itu, seperti biasa, aku duduk di warung kopi yang terletak di sudut jalan raya, tempat yang sering aku kunjungi untuk memulai hari. Aku suka suasananya yang sederhana dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sini, aku bisa menikmati secangkir kopi sambil menulis catatan kecil untuk diri sendiri atau sekadar merenung. Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu ketenanganku. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita yang berjalan menuju warung kopi. Tubuhnya ramping dengan gaya yang anggun. Rambut hitamnya yang panjang tergerai, bergoyang perlahan mengikuti langkahnya. Sekilas, dia terlihat seperti wanita biasa. Namun ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatku terus menatapnya. Saat dia semakin dekat, aku baru menyadari siapa dia. Itu adalah Rina, janda muda yang baru saja pindah ke kampung ini beberapa bulan yang lalu. Aku mengenalnya karena kebetulan kami satu desa. Meskipun kami jarang berbicara, aku tahu dia adalah orang yang cukup dikenal di sekitar sini. Rina adalah wanita yang sudah lama ditinggal suami, dan meskipun sudah berstatus janda, dia tetap terlihat cantik, bahkan lebih menarik daripada wanita-wanita muda lainnya di desa ini. Hari itu, Rina mengenakan gaun merah yang cukup mencolok, dan riasannya pun cukup tebal, dengan bibir merah cerah dan mata yang dihias dengan eyeshadow berkilau. Semua orang di warung kopi langsung berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Tidak jarang orang memperhatikan Rina, apalagi dengan penampilannya yang seperti itu. Tapi ada sesuatu yang membuat aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Aku tak tahu mengapa, tapi mataku seperti terikat pada sosoknya. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatku tidak bisa berkedip. Setiap gerakan yang dia lakukan, setiap sentuhan yang dia aplikasikan pada wajahnya, seperti menarikku lebih dalam ke dalam lamunanku. Rina duduk di meja yang terletak di sampingku, memesan segelas es jeruk, lalu mulai menyentuh wajahnya dengan perlahan. Dia menyisir rambutnya dengan tangan kanan, sementara tangan kiri mengoleskan lipstik merah muda di bibir. Lalu, dia mengambil cermin kecil yang disimpan di tasnya dan mulai merapikan riasan mata, menambah lapisan maskara, dan menebalkan garis eyelinernya. Semua itu dilakukan dengan gerakan yang sangat tenang, namun penuh percaya diri. Mataku tak bisa lepas dari pemandangan itu. Aku tahu, sebagai seorang pria, aku seharusnya bisa mengalihkan perhatian dan tidak terpesona begitu saja. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Aku merasa mataku seperti terjebak dalam satu titik, tidak bisa bergerak, seolah-olah semua pergerakannya mengikuti jejak pandanganku. Tapi yang lebih aneh lagi adalah perasaan yang mulai muncul di dalam hatiku. Ada rasa kekaguman yang bercampur dengan rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah kehilangan suami bisa tampil sekeren itu? Bahkan lebih menarik dari sebelumnya? Apakah dia mencoba menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik tanpa suami? Atau apakah dia hanya ingin tampil percaya diri di depan orang lain? Suasana warung kopi terasa semakin hening. Semua orang yang ada di sana, baik yang sedang menikmati kopi atau sekadar ngobrol santai, terdiam, seakan mengikuti alur gerakan Rina. Tidak ada yang berani berbicara, karena kehadiran Rina seperti memberi semacam aura yang tak bisa diabaikan. Semua mata tertuju padanya, termasuk mataku yang sudah mulai terasa lelah karena tidak bisa berkedip. Aku merasa aneh, merasa terperangkap dalam pengaruh yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, Rina menoleh dan menatapku. Aku terkejut, seolah-olah baru menyadari bahwa dia sudah selesai dengan riasannya. Senyumnya mengembang, dan matanya yang tajam menatapku sejenak. "Apa kamu suka dengan penampilanku hari ini?" Katanya dengan suara lembut, namun tegas. Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Iya, kamu terlihat berbeda hari ini," jawabku ragu. Meskipun sejujurnya aku ingin mengatakan bahwa aku terpesona. Dia tertawa kecil,
Senyumannya semakin manis. Aku memang suka mencoba hal-hal baru. Kadang, hidup ini butuh perubahan, kan? Aku mengangguk, meskipun aku tahu, di dalam hatiku ada perasaan yang lebih dalam lagi. Tapi aku tidak berani mengungkapkannya. Aku senang kalau kamu suka, katanya. Lalu dia menambahkan, ini cuma dandanan biasa kok, gak ada yang istimewa. Tapi kadang, kita butuh sedikit sentuhan untuk merasa lebih baik. Aku merasa seperti ada yang menggerakkan pikiranku. Kata-katanya masuk ke dalam pikiranku dengan cara yang sangat mendalam. Seakan-akan, ada pesan tersembunyi yang ingin dia sampaikan. Mungkin dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana hidupnya yang berubah setelah ditinggal suami, dan bagaimana dia mencoba untuk kembali menemukan dirinya melalui penampilan luar. Aku pun tersadar bahwa mungkin apa yang dia lakukan bukan sekadar soal penampilan. Rina sepertinya mencoba menenangkan dirinya, memberi ruang untuk menerima perubahan dalam hidupnya. Mungkin dia merasa kehilangan, tapi dia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih kuat, masih bisa berdiri tegak, meskipun tanpa seseorang di sisinya. Aku bisa lihat, kamu sudah melewati banyak hal, kataku, dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan sekarang, kamu terlihat lebih hidup. Rina menatapku dengan mata yang penuh makna. Kadang, kita harus melewati banyak cobaan untuk bisa merasa hidup. Apa yang kita hadapi hari ini akan membentuk siapa kita besok. Aku terdiam. Kata-katanya begitu dalam, begitu penuh makna.